dia terbang. Hai, assalamualaikum, balik lagi sama gue Ivan. Aku April. Di channel kita 12 AM. 12 AM. Mau cerita apa nih kita? Iya lah, jadi di episode kedua ini kita bakal ngebawain cerita dari satpam. Jadi ada satpam yang mau cerita ke AA gitu. Dia bilang dia mau cerita ke AA karena datang ke sana, kan nanya-nanya dong. Ada cerita apa hari ini? Karena dia kan satpam, ya gitu. Dia selalu berhadapan dengan malam. Jadi ini dia jaga di perumahan kan. Perumahan, ada namanya perumahan itu, di depannya itu ada pos. Dan di belakang itu ada pohon nangka. Gede banget katanya. Ini pohon gede bang katanya gitu. Gede banget nih pohon di belakang pos satpam gua katanya gitu. Terus saya bilang dong, emang ada cerita apa bang gitu. Dia itu diganggu selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut diganggu sama yang namanya setan. Kata dia setan. Jadi cerita pertamanya itu, di hari pertamanya itu dia dapet shift malam. Kebetulan shift malam karena di situ ada 3 shift, pagi, siang, sama malam. Pagi, sore, sama malam. Siang ya maksudnya middle jatuhnya kayak gitu. Dia dapat shift malam, jaga sendiri di pos dari jam 8:30 malam sampai pagi. Nah di jam 11 malam ceritanya nih, awal ceritanya dia jam 11 malam itu ada kayak nangka buah atau apa kata dia jatuh pas banget di belakang posnya dia, kedebuk bunyinya kayak gitu. Mungkin dari pohon yang gede itu ya. Bisa jadi. Dan akhirnya dia kaget, duh bantu gitu. Dilihat tuh nggak ada apa-apa kak, dilihat nggak ada apa-apa. Akhirnya dia balik lagi, pikiran dia emang bener ada yang jatuh, Iya, cuman nggak di mungkin. situ, tapi terdengarnya di situ. Mungkin pertama pikiran dia pertama kayak gitu, biasa masih nongkrong, masih jaga sendiri, dia mainin handphone, ngerokok dan lain-lain. Pas banget jam setengah 1, jam 12 lewat, bunyi lagi, kedebuk bunyi yang kedua. Akhirnya dilihat sama dia, sambil jalan dia bilang, apaan sih ini orang, usil banget dia ngomong gitu. Dilihat lagi, ternyata nggak ada apa-apa lagi. Dia heran, dia bingung, apa sih ini, bunyi apa sih dari tadi kayak gitu terus, ada yang ganggu gua apa tadi. Akhirnya dia balik lagi ke pos, masih biasa aja dong ya, karena nggak ada apa-apa dan dia juga biasa jaga malam. Dan di jam 2 dia dapat lagi hal yang sama kayak tadi, berdebuk jam 2 malam. Gila nih, jam 2 malam udah bunyi apaan sih kayak gitu. Dilihat lahir sama dia. Pas dilihat di belakang posnya dia, di bawah pohon yang gede itu ada cewek. Dia bilang cewek lagi duduk tapi ngebelakangin dia. Dia nggak bersuara, cewek itu nggak bersuara. Cuman si bapak satpamnya ini bilang, ngapain katanya gitu, ini udah malam, kenapa masih di situ katanya gitu. Si ceweknya masih diem aja nggak bergerak. Akhirnya si bapak satpam ini samperin, ada inisiatif buat samperin dia, mau ngangkat dia, mungkin dia jatuh atau kenapa kata dia. Akhirnya pas disamperin, tau nggak kenapa, dia terbang kak. Lu bayangin cewek yang mukanya tiba-tiba terbang. Kaget lah dia teriak, astagfirullahaladzim, terbang gitu. Akhirnya dia balik lagi, karena dia lari sambil lari, dia masuk ke posnya sambil bilang, ya Allah itu apaan sih kata dia sambil selimutan.
sambil tiduran di posnya. Tadi yang nggak bilang di posnya itu emang ada selimut sama kasur-kasur kayak gitu buat dia tidur istirahat. Akhirnya dia tidur dan bukan tengkurap sih, dia nutupin pakai kain sambil berharap itu bukan apa-apa dan nggak diganggu lagi lah ibaratnya gitu, kata dia gitu. Dan akhirnya dia tuh tidur ayam. Dia tidur ayam, tau kan tidur ayam? Tidur ayam tuh maksudnya kayak belum pules-pules banget lah, belum pules-pules banget, dengan mata yang belum tertidur pulas. Dia tuh kayak ngerasa ada cewek yang lewat, entah cewek atau apa, dia lewat di depan posnya dia. Mungkin takut, ya kan? Dia bilang apa sih nih, gue diganggu, emang gue kenapa, tadi gitu. Akhirnya dia tidur sampai pagi di hari pertama. Dia jaga tapi tidur. Udah. Jadi dia yang dijagain sama posnya. Akhirnya pulang lah dia, dapat pagi. Dan pagi itu dia mau pulang itu harus nunggu temennya, dan temennya itu datang. Dia bilang, awas lu nanti digangguin. Dia ngomong ke temennya gitu. Apaan sih pak, digangguin apa, kata temennya gitu. Udah gue mau pulang, akhirnya gitu. Dia nggak jadi cerita, dia pulang ya. Pulang sampai rumah, dia cerita ke keluarganya, cuman respon ya udah ya mau gimana lagi kayak gitu. Ya udah, dia tidur ya kan, istirahat karena dia besoknya jaga malam lagi. Dan akhirnya dia balik lagi karena dia kerja jam sama kayak tadi. Di hari kedua jam 8:30 dia datang ke tempat kerjaannya. Di hari kedua ini dia bilang sama, dapat gangguan lagi. Dia dengar suara orang, bukan orang sih, itu setan. Mr. K ketawa. Jangan ganggu, kata dia gitu. Saya nggak ganggu anda, kata dia. Akhirnya nggak bunyi, tapi kejanggalan kejadian lagi. Gelas bergerak sendiri. Gelas plastik yang dia bilang di depan mata gue sendiri bergerak kayak gini. Aus kali itu setan. Bener, sejadi dia aus. Jadi kita positif thinking. Positif thinking dulu, bener. Akhirnya dia panik ya kan. Astagfirullahaladzim, gue gak ganggu. Dia ngomong kayak gitu lagi, gue gak ganggu lu, gue diem kok, gue gak ganggu lu, kata dia. Itu jam 2 malam, setengah 3. Jam 4, emang kebetulan itu jam 4 itu adalah jam yang jam 4 itu emang kebetulan adalah jam yang paling menakutkan, kata orang-orang gitu. Menurut bapak itu? Bapak dia juga ngomong kayak gitu. Akhirnya di jam 4 itu ada suara Mr. K lagi ketawa. Ya Allah, dia ngomong gini, gua gak ganggu lu, dia teriak kayak gitu. Itu di hari kedua. Dia udah sempat pikiran kayak, gua mau pulang kayak gini, gak berguna nih kayaknya begini. Gua diketawain terus, gua ada yang lucu, kata dia gitu. Gua kan gak ganggu, kata dia. Sampai pagi lah dia ada melotot dengan rasa takut yang menggigil dan gemeteran karena diganggu sama Mr. K yang ketawa, sama gelas yang tiba-tiba bergerak sendiri. Pagi tiba, akhirnya dia pulang dengan keadaan yang mukanya pucat karena habis melihat hal-hal aneh. Temennya nanya, bang, apa itu muka pucat banget gitu. Si bapaknya ini, maksud bapak ini, habis diganggu itu dia gak mau bilang. Jadi dia pulang aja, dia pamit, langsung pamit. Dia bilang gue mau pulang aja. Akhirnya pulang lah. Dia menenangin diri, dia baca doa di rumah, dia baca doa di sholat, biar gak diganggu lagi, maksudnya gitu kan. Tapi nyatanya pas dia balik lagi ke kerjaan, dia dapat gangguan lagi kayak gitu kan. Tapi gara-gara dia bilang
mana nih, biasanya ada yang ganggu katanya gitu. Tapi kali ini bukan si Mr. K, tapi pocong Lontong. pocong yang ganggu dia gitu. Si lontong. Selontong rinding gue lontong, ngomongin lontong. Dia bilang kayak jam-jam malam itu cuma biasa aja karena nggak diganggu. Dan dia bilang mana nih, katanya biasanya juga ada yang ganggu gua, ada yang ngetawain gua udah jam 12 kali gitu. Syukur tadi gitu. Akhirnya selang 2 jam 3 jam masih biasa aja. Dan di pertengahan subuh itu dia denger kayak suara sresek sresek sresek. Udah mulai kali kata dia gitu. Sresek 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 2 kali, sresek 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 3 kali, masih didiemin sama dia. Dan akhirnya keempat kalinya bunyi kayak gitu, sresek 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 sresek. Disamperin lah sama dia sambil bilang apaan lagi nih kayak gitu. Karena pasnya itu ini pos belakangnya itu ruangan yang gede itu, sampingnya itu ada semak-semak tadi gitu. Dia pikir apa, dan akhirnya disenterin kan, dia ngeliat ke bawah, apaan sih ya tadi gitu. Akhirnya dibuka, akhirnya semak-semaknya dibuka, dia ngeliat ke bawah, dia ngeliat kain kak yang benar-benar lusuh coklat, yang badan yang di atasnya itu diikat. Dia kaget, bukan kepala. Dan itu katanya dia tuh nggak loncat kak, tetap, tapi itu dia kayak ngambang gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata di situ kalau pocong itu sebenarnya enggak lompat, enggak loncat, dia itu ngambang kayak gini tau kan, kayak pakaian yang kayak lagi digerakin gitu. Ternyata tuh pocong kayak gitu. Akhirnya dia teriak, dia bilang ada setan, dia ngomong kayak gitu kenceng banget, ada setan. Dan itu buat perhatian sih orang-orang yang tinggal di situ. Dia bilang ada apaan sih bang, berisik banget kayak gitu, teriak-teriak di subuh, belum subuh, pasti udah pengen subuh. Ada setan kayak gitu. Akhirnya di sama bapak di situ, udah sini dulu apa sih emang ada apaan. Dengan keadaan yang keringetan, terus lari-larian, teriak, capek, mukanya pucat, gemeteran, merinding, campur aduk pokoknya. Pocong bang, gimana? Itu di samping pos kali. Ya udah bang, sabar, pagi dulu kali. Akhirnya dia pulang dengan keadaan hampir setengah sakit lah. Kan biasanya kalau orang habis ngeliat gituan kan sakit kan tuh, sakit sampai 3 hari atau lebih, biasa kayak gitu. Dan akhirnya dia bilang ke bosnya, dan dia mau resign gara-gara hal yang diganggu kayak gitu selama 3 hari. Lo bayangin selama 3 hari dia diganggu kayak gitu. Dia panik lah yang sama. Gue juga nggak kebayang sih kalau gue kayak gitu, gue diganggu selama 3 hari, gangguin terus. Gangguin aja. Akhirnya dia bilang ke bosnya, Pak saya mau resign, saya habis ditongolin kuntilanak sama pocong, saya nggak kuat Pak. Terus si bosnya ini bilang, loh kenapa? Kata dia gitu. Kapan? Kok bisa? Kata dia gitu. Nggak tahu Pak, saya jaga malam udah 3 hari ini, saya diganggu terus. Kata dia gitu. Saya ngurusin aja, saya nggak kuat. Kata dia gitu. Saya benar-benar kayak gitu, saya ngeliat pocong gitu. Dan akhirnya ditahan sama bosnya ya kan, jangan keluar, kalau nanti situ keluar siapa yang besok jaga, kata dia gitu. Akhirnya dengan dia mikir 2 kali, kata dia gitu, aku mikir 2 kali bang, gue kalau keluar nanti anak gue makan apa hari ini. Akhirnya dia nggak jadi keluar. Dan dia bilang ke temennya,
gue udah mau resign bang katanya gitu. Gue bisa ngeliat begitu. Kemarin tuh yang gue pulang itu gue habis diganggu bang katanya gitu. Gue habis ketahuan sama gelas tuh bergerak sendiri. Lah sama, gue juga kayak gitu bang katanya gitu. Tuh gelas gerak sendiri katanya gitu. Ya udah lo jangan resign katanya gitu. Mungkin ini kan lo baru ngeliat hal kayak gitu katanya gitu. Mungkin ini perkenalan buat lo katanya gitu. Diyakinin sama temannya. Akhirnya dia kerja lagi dengan mama, jaga malam, masih jaga pagi selama berapa minggu dan beberapa bulan kemudian dia udah kayak udah biasa aja kok cerita. Mungkin udah Sering, terbiasa, udah terbiasa iya, udah gitu. keseringan. Dia bilang sama gue mah udah nggak takut bang sama gituan, karena gue udah sering ngeliat kayak gitu. Ampun bang jago, Jago. ampun bang jago, iya saya tahu sering diganggu gitu. Ngomong gitu. Iya jadi kayak gitu bang, gue punya cerita kayak gitu. Jadi gitu. Dan ngebacain cerita dia ulang hari ini. Buat Bapak Sapam, terima kasih atas ceritanya. Dan buat Sohib malam jam 12 malam jam 12 AM jangan lupa sih kak, maksudnya dengerin cerita ini tuh bagusnya di jam 12 Malam. semalam, soalnya Pakai handset. dan suaranya kencengin. Mantap. Dan dengerinnya malam Jumat kayak gini Iya. nih, sekarang malam Jumat. Itu cuy, jadi dengerin malam bagusnya. Jadi itu aja kali kak cerita hari ini di episode 12 malam AM. Sekian. Oh ya jangan lupa apa? Subscribe, komen dan like, share. Oke, jadi hari ini kita selesai ya kak. Dan oke kita ciao.